Oke, sekarang kita akan belajar tentang fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu bisa diartikan sebagai fungsi yang terdiri dari bentuk pecahan. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita melihat lagi tentang bilangan rasional itu berbentuk pecahan ya, bisa berupa P per Q. Nah, Q-nya itu tidak boleh sama dengan nol. Contohnya, misalkan 3 per 4. Nah, yang di penyebutnya ini tidak boleh sama dengan nol. Nah, kalau fungsi rasional, itu contohnya seperti ini. Dia berbentuk fungsi ya. Jadi kalau bilangan rasional kan ini berbentuknya angka, di atas angka, di bawah angka. Kalau fungsi rasional, dia berbentuk fungsi. Jadi fx sama dengan px per qx. Nah, jadi di atasnya itu berupa fungsi. Fungsi itu bisa berupa cukup banyak ya, bisa 3x plus 2 atau 3x kuadrat plus 4 dan seterusnya. Bawahnya juga sama fungsi ya. Nah, ini syaratnya adalah nilai dari qx itu tidak boleh sama dengan nol. Kenapa? Karena kalau nilai di bawahnya sama dengan nol, maka nanti jadi tidak terdefinisi ya. Sekarang kita lihat ke contoh-contoh dari fungsi rasional. Oke, contoh dari fungsi rasional adalah misalkan seperti ini ya. 3 per 4x plus 5. Nah, ini syaratnya adalah 4x plus 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh lagi, misalkan 2x min 1 per 4x min 3. Nah, ini syaratnya 4x min 3 tidak boleh sama dengan 0. Contoh lagi, misalkan 3x kuadrat plus 4 per 3x min 3. Ini juga syaratnya 3x min 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, pada bahasan kali ini kita hanya akan membahas dua macam fungsi rasional ya. Jadi kalau fungsi rasional yang akan kita bahas adalah fungsi yang berbentuk ini. Untuk K per AX plus B dengan AX plus B-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan satunya adalah CX plus D per AX plus B dengan AX plus B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi contohnya kalau yang ini ya misalkan seperti contoh yang pertama ini 3 per 4x plus 5. Yang ini adalah contohnya 2x min 1 per 4x min 3. Jadi hanya berupa bentuk yang atasnya seperti ini. Misalkan atasnya angka, bawahnya fungsi. Yang ini atasnya fungsi linear ya, bawahnya juga fungsi linear. Oke. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan asimtot datar dan asimtot tegak jika diketahui gambar dari fungsinya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu gambar dari fungsi rasional ya. Nah, di sini kita akan menentukan di mana letak asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, asimtot tegak itu berarti asimtot yang dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat dari ini ya, grafiknya itu kan dia seperti ini nih. Ini grafik yang di sebelah kanan, dia akan mendekati ini, nilai X sama dengan 3. Yang ini juga mendekati nilai X sama dengan 3. Kalau ini kan ke atas, yang ini ke bawah. Berarti ini adalah asimtot tegaknya. Nah, tegaknya ini adalah tegaknya ini berupa garis lurus ya, dari sini, dari bawah ke atas. Dia yang mendekati berapa nih? Kalau ini mendekati 3 ke atas, ini mendekati 3 ke bawah, maka asimtot tegaknya adalah X sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita menentukan asimtot datar. Asimtot datar itu dilihat dari sini nih. Ini dia mendekati angka berapa nih? Yang ini, yang dari
Yang di sebelah kanan ya, mendekati nilai Y sama dengan 2 nih. Nah, yang ini mendekati Y sama dengan 2, tapi ke kiri. Yang ini mendekati Y sama dengan 2 ke kanan. Berarti ini adalah asimtot datar. Asimtot datar. Jadi nilai asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Jadi jika kita lihat dari grafik fungsi rasional seperti ini, maka kita dapatkan asimtot tegaknya adalah X sama dengan 3, asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Oke. Jika ada soal seperti ini, contohnya seperti ini ya. Ada grafik fungsi seperti ini, maka kita tentukan asimtot tegaknya di mana dan asimtot datarnya di mana. Asimtot tegaknya berarti dia yang dari atas ke bawah ya. Ini kita lihat grafik yang dari kanan ini. Dia mendekati berapa nih? Mendekati X sama dengan 2. Nah, kita bisa buat garis pantul di sini agar memudahkan. Oh iya, dia mendekati garis X sama dengan 2 ke atas. Kalau ini mendekati garis X sama dengan 2 ke bawah. Berarti asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2. Selanjutnya, asimtot datarnya gimana? Asimtot datarnya kita lihat di sini. Dia mendekati garis apa nih? Garis Y sama dengan 0. Ini juga sama. Mendekati garis Y sama dengan 0 ke kiri. Kalau ini mendekati garis Y sama dengan 0 ke kanan. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Oke, bisa ya. Kita sudah bisa menentukan asimtot datar dan asimtot tegak jika diketahui gambar dari grafik fungsi rasional. Oke.